Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, umat Tuhan yang ada di 3 gereja dalam penggembalaan di tempat ini, GPN, WTC Matahari, Serpong, Cipondo, Narita. Marilah kita bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah Jumat Agung. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus, di mana Dia memberikan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama dimanapun Anda berada, kita berdoa, ambil sikap terbaik. Kita memuji memuliakan Tuhan, sumber kehidupan kita. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami melakukan ibadah ini semata-mata karena kami mengasihi Tuhan. Kami menghormati apa yang Tuhan kerjakan ribuan tahun yang lalu di kayu salib. Karena itu kami bersama-sama 3 gereja ini mengambil bagian. Kami bawa hidup kami, doa kami, pujian kami di 3 gereja ini Tuhan. Terpujilah Engkau sumber berkat kami. Bersama Roh Kudus kami akan tinggikan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, urapi mampukan kami, membawa puji-pujian kami, doa kami di hadapan Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa, yang mati, lahir, bangkit buat kami. Dan setiap puji-pujian, apapun yang kami lakukan dalam ibadah ini, hanya hormat pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari setiap kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Dan kita akan tinggikan Tuhan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus dahsyat. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat Kebaikan-Mu sekarang selama-lamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, kebaikan-Mu sekarang dan
yang tak pernah berubah. Ya Yesus, syukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selamanya. sekarang dan selamanya. Sekarang dan selama-lama. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Sembah Dia. Muliakan namanya. Oh ya, Bapa, terima kasih buat semuanya. Terpuji Engkau Bapa, Tuhan sumber berkat kami. Dan lewat pujian ini kami nyatakan harapan kami bersama Tuhan. It is well with my soul. Love you Jesus, hallelujah. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord, Thou hast taught me to say, it is well with my soul. Katakan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord, Thou hast taught me to say, it is well with my soul. Sama-sama kita katakan, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. Lewat pujian ini kami nyatakan kasih-Mu. When peace like a river. Apapun persoalan kita Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini, bersama Tuhan kita menjadi tenang, hati kita damai. Lewat pujian ini kita nyatakan kasih Tuhan, dan Dia berkata jadilah tenang hidupmu Tuhan. Whatever my Lord, Thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well
tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Itulah pujian dari orang yang tertimpa musibah, tapi tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan sekarang bagaimana dengan kita? Kita sedang mengalami banyak ancaman, mengalami banyak ketakutan. Tapi saya mau katakan, isi hati kita sampaikan pada Tuhan. Antara lain melalui lagu yang akan kami naikkan setelah ini. Itulah lagu bagaimana kalau kita sedang menghadapi ancaman virus corona yang sedang merajalela. Lewat pujian ini kami naikkan doa kami tentang wabah corona ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mengampuni negeri kami, memulihkan bangsa kami. Oh Tuhan, betapa dahsyatnya bencana yang melanda. Begitu banyak yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Selamatkanlah kami umat-Mu. Redakanlah gelombang murka-Mu, agar kami dapat beribadah lagi, menaikkan pujian dan penyembahan, serta mendapat firman Tuhan. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Selamatkanlah kami umat-Mu. Kami juga melihat bahwa seluruh bangsa mengalami, ratusan bangsa mengalami wabah corona ini Tuhan Yesus. Dan mengajarkan kami untuk datang bersujud kepada-Mu, sumber kekuatan kami. Karena hanya Kau yang mampu memulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jesus. Oh Tuhan, Betapa dahsyatnya bencana yang melanda. Begitu banyak yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu.
katakan sama-sama. Biar ini cerita hati kami. Dakatlah gelombang murka-Mu, agar kami dapat ibadah lagi, menaikkan pujian dan penyembahan, serta mendapat firman Tuhan. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami, ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah negeri kami, Indonesia. selamatkanlah Indonesia. Haleluya, 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 haleluya. Itulah cerita jiwa kami ya Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami, ampunilah dosa kami. Dan sekarang Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus mengurapi kami, agar firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh masuk dalam hati kami, tumbuh dalam hidup kami, dan menghasilkan buah yang berlipat ganda. 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Urapilah kami semua Tuhan, agar kami boleh mendapat berkat rohani daripada-Mu melalui firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ya, kita hari ini memperingati Hari Raya Jumat Agung. Hari yang sangat penting buat kita. Karena pada hari ini Yesus 2000 tahun yang lalu telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, umat manusia. Tanpa penebusannya maka kita tetap menjadi orang yang berdosa. Dan firman Tuhan jelas berkata, upah dosa ialah maut. Berarti maut yang kekal itu menantikan kita semua kalau kita tidak ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu wajiblah kita mengingat-ingatnya selalu perbuatannya, kemurahannya, anugerahnya, cintanya kepada manusia. Alkitab mengatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, maksudnya orang yang tinggal di dunia, maka dia karuniakannya anak yang tunggal. Agar barang siapa yang percaya kepada dia, siapa saja, barang siapa berarti siapa saja, tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah sekarang kita mau lihat, karena kita sudah berkali-kali dalam ibadah kita memperingati Jumat Agung, udah banyak pelajaran yang diberikan. Kali ini kita mau sampaikan apa yang sederhana saja, yang berkaitan dengan apa yang kita alami pada saat ini ya. Yang perlu kita ingat terus-terusan dalam tiap kita memperingati Jumat Agung, dan juga dalam tiap kali menghadapi bencana ada berapa hal. Yang pertama, Yesus mati buat kita. Kenapa dia mati? Dia harus mati buat kita. Kenapa? Untuk menebus dosa kita, umat manusia. Mari kita baca di firman 1 Korintus 15 ayat ketiga. Kita baca di firman 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Apa kata firman Tuhan? Nah ini sebab yang sangat penting, bukan cuma penting ya, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati, sudah mati, bukan cuma akan mati, tapi sudah mati. Kenapa? Karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, itu hukumnya yang harus dia ikuti, yang harus dia taati. Jadi kita tahu, jadi dia mati karena dosa kita. Yang kedua harus kita ingat lagi, poinnya apa? Ada yang mungkin bertanya, dia kan Tuhan, kenapa kok harus mati kayak kita manusia? Dan matinya berdarah-darah lagi, sangat sengsara, mengerikan. Kenapa? Kenapa harus berdarah-darah? Bisa enggak cuma mati gitu aja, tempat tidur gitu loh mati? Kan sama aja, yang penting mati. Karena peraturan Tuhan menentukan demikian. Apa peraturannya? Mari kita baca. Di Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Kita baca apa yang Tuhan tentukan agar dosa bisa ditebus. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Kalau Tuhan mau memberikan pengampunan buat kita lewat penebusannya, perlu penumpahan darah. Dan penumpahan darah bukan penumpahan darah binatang lagi, tapi penumpahan darah anak domba Allah. Karena anak domba Allah adalah yang tidak berdosa. Kalau penumpahan darah yang dari orang yang berdosa, tidak mungkin bisa menebus dosa. Dan Tuhan berikan kata penebusan. Apa artinya itu? Kita harus kembali pada zaman dulu, adat yang berlaku, hukum yang berlaku. Kita semua menjadi budaknya dosa. Gimana kita bisa lepas? Jawabannya cuma satu, ditebus. Apa artinya? Kalau ada orang berbaik hati mau melepaskan kita dari perbudakan itu, penjajahan dosa itu, maka dia harus menebus. Artinya membeli dengan tunai agar kita diserahkan kepada yang menebus. Jadi Tuhan beli dengan darahnya, itu peraturannya untuk menebus kita. Dan perhatikan, bukan kita lo bebas pulang kampung lalu kemudian berbuat semaunya, bukan. Tapi bebas dari penjajahan dosa dan menjadi budaknya, dolosnya Allah, dolosnya Tuhan. Dan jangan salah, wah Pak kok budak jadi budak lagi. Loh ingat, budak itu tergantung dari tuannya. Kalau tuannya jahat, nasibnya jelek. Tapi kalau tuannya baik sekali, maka nasibnya lebih baik daripada pulang ke kampung. Saya teringat, tak bisa lupa saya. Waktu saya menyaksikan film tentang perang saudara di Amerika. Di mana waktu itu pihak selatan kalah karena itu perbudakan harus dihapus di Amerika. Dan ada suatu tuan tanah yang punya perkebunan melepaskan budak-budaknya. Beberapa budaknya dengan bersuka cita bersorak-sorak pulang kampung ya. Karena sudah lepas jadi budak. Tapi ada seorang yang sudah agak tua. Mengatakan saya tidak mau pulang. Saya tetap mau ikut Tuhan. Loh kamu saya lepaskan. Tidak peduli. Saya tetap ikut Tuhan. Kenapa? Saya pulang kampung belum tentu bisa hidup. Keluarga saya, teman saya, orang lain mungkin tidak peduli pada diri saya. Sedangkan saya sudah tua. Tapi Tuhan begitu baik buat saya. Jadi sampai mati pun saya tetap mengabdi kepada Tuhan. Itu yang namanya kita sekarang. Ya, itu dibebaskan gitu saja. Tapi kita dibeli berarti kita ada, kalau kita mau kasar katanya ada budaknya Tuhan. Artinya menuruti semua maunya Tuhan. Sampai mati kata budak tua tadi, aku ikut Tuhan. Begitu juga kita bilang, sampai menutup mata kita harus ikut Tuhan dengan setia. Amin. Itulah maknanya penebusan. Bukan kita bebas pulang kampung, lalu korupsi lagi. Pulang kampung, lalu kawin lagi. Enggak juga lah ya. Itu harus kita ketahui. Mari kita baca di firman Tuhan dari Lukas 16 ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Itu adalah ketentuan Tuhan. Jadi Tuhan juga mentaatinya. Karena itu dia harus mati dengan berdarah-darah. Jadi kita harus tahu dia tersia sekali karena itu. Dan melalui itu pula. Bukan begitu saja lewat berdarah-darah hanya untuk mati. Bukan. Dia rela dicambuk dengan cambuk bangsa Romawi. Cambuk bangsa Romawi di tiap helai-helainya itu diikatkan benda-benda keras, benda-benda tajam. Maka sekali diayunkan puluhan luka akan terjadi. Kulitnya mengelupas semua, bahkan dagingnya mengelupas. Itu yang kita sebut sebagai bilur-bilurnya. Dan kenapa diizinkannya, kenapa dibiarkannya, kenapa dia melalui itu, kita baca di 1 Petrus 2 ayat 24 yang mengatakan, oleh bilur-bilur ini kita telah disembuhkan. Segala penyakit telah disembuhkan. Nah ini penting buat kita terutama pada zaman sekarang. Penyakit apapun termasuk penyakit akibat virus corona. Percaya Bapak Ibu? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, jadi kita jangan terlalu takut. Memang kita perlu takut, perlu berhati-hati. Tapi jangan terlalu takut, terlalu panik. Lalu akibatnya pemikiran kita sudah bingung. Lagi tidak bisa lagi berpikir sebagaimana seharusnya. Sehingga banyak sekali cara terjadi. Apa yang mesti tidak boleh, tapi jadi boleh. Contohnya, saya juga terkejut. Tapi untung kita tidak melakukannya ya. Katanya semprotan desinfektan ke tubuh manusia itu enggak boleh katanya. Tapi di mana-mana disemprotkan. Kok tahu Pak di mana-mana? Lihat di TV kan di mana-mana tiap kali siaran itu pasti kelihatan orang semprot habis-habisan dengan desinfektan. Untung bukan orang yang habis dan desinfektannya yang habis. Ternyata katanya bisa bikin kanker, bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa bikin alergi, iritasi dan sebagainya. Kenapa demikian? Kenapa enggak sempat lagi untuk bertanya pada yang berwenang, enggak sempat lagi untuk bertanya pada yang mengerti, pada yang mengetahui tentang itu. Karena apa? Panik. Saking takutnya. Maksudnya baik, baik sekali malah untuk mencegah penyebaran virus corona. Tapi yang dilakukan itu ternyata kurang begitu menguntungkan buat manusia. Buat benda mati desinfektan itu. Itu yang salah satunya. Yang kedua banyak sekali menghubungkan ini dengan apa yang terus kita wahyu. Pasal-pasal yang selanjutnya. Padahal pada pasal-pasal 3 sudah tidak ada gereja disebutkan karena sudah
melalui pengangkatan. Tapi Wahyu pasal 9 lah, Wahyu pasal sekian belas lah, ini ada tandanya begitulah. Bahkan ada mengatakan ini tandanya mau kiamat, sebentar lagi kiamat. Nah, padahal kerajaan 1000 tahun juga belum. Gimana bisa dikatakan kiamat? Karena yang mengatakan ini orang Kristen. Orang Kristen tahu, Alkitab mengatakan di kitab Wahyu, ada dulu kerajaan 1000 tahun. Tuhan memerintah di dunia. Baru kiamat, atau istilahnya kiamat yaitu langit baru bumi baru. Tapi ini katanya setelah virus corona langsung kiamat. Loh, jadi parah lah inilah. Kenapa demikian? Mungkin terlalu takut, terlalu panik. Dan kita perlu tenang. Walaupun kita berhati-hati, walaupun kita khawatir, perlu tenang. Perlu tenang supaya kita bisa berdoa dengan baik. Amin ya. Nah, jadi kita tahu yang kita pegang apa? Yesuslah penyembuh kita, Yehova Rafa. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Jangankan virus corona, virus misalnya ada virus Mercedes juga Tuhan gampang menyembuhkannya. Atau virus Lamborghini misalnya gampang menyembuhkannya. Bukan hanya virus corona dan Corolla, bukan. Ya, jadi jangan kita ambil asal mobil aja, bukan ya. Jadi kita harus tenang karena Tuhan mampu melakukan segalanya. Nasib kita adalah di tangan Tuhan. Kita orang percaya, kita milik Tuhan. Tuhan tidak akan izinkan kalau belum sesuai dengan rencananya. Lalu kemudian itulah sebabnya yang ketiga saya katakan apa perlu kita ingat. Yaitu tetap mengandalkan Tuhan. Justru kita makin taat beribadah. Walaupun ibadahnya masih sementara online. Ya enggak apa-apa tapi tetap beribadah, tetap berdoa, tetap memuji menyembah Tuhan, tetap belajar Alkitab. Dan bukan lalu hore ini libur pulang kampung ya rame-rame keluar negeri mau kemana kita keluar negeri. Ya kita harus tahu ini saatnya menggemukkan badan. Nanti setelah asalnya timbangan 50, setelah libur masuk lagi timbangan 150. Ya jangan juga gitu ya. Karena di sosial media sudah ada itu. Katanya orang tambun sekali. Inilah akibatnya kalau berdiam di rumah katanya. Itu bercanda ya. Saya kata ini cuma bercanda ya. Jadi jangan dimasukkan hati. Tetapi janganlah kita sampai demikian. Jadi tetap kita berdoa, tetap kita berharap pada Tuhan. Dan tetap kita belajar firman Tuhan. Ingatlah kalau kita belajar firman Tuhan, Paskah zaman perjanjian lama. Sebelum Paskah itu ada bencana yang namanya 10 tulah. Dan pada Paskah itu memang tulah terbesar yaitu anak orang Mesir yang sulung semua mati. Tetapi umat pilihan Tuhan pada waktu itu tidak menderita apa-apa. Karena apa? Diselamatkan oleh darah anak domba. Dan sekarang darah anak domba Allah sendiri sudah ada tercurah sejak 2000 tahun yang lalu buat kita orang percaya. Dan itu bisa menolak bala apapun seperti pada zaman dulu ya. Kita harus tahu bukan kebetulan musibah corona ini terjadi sebelum Paskah. Apakah ini kebetulan, apakah dicocok-cocokkan saya juga kurang tahu. Tetapi artinya kalau kita masuki Paskah kita ingat Paskah atau Pesah ya pada zaman perjanjian lama yang meluputkan umat pilihan Allah dari bencana bahkan yang terbesar sekalipun. Jadi saya mau katakan kita peringati Jumat Agung, peringati kematian Tuhan, peringati anugerah Tuhan, peringati kemurahan Tuhan. Tapi peringati juga kuasa Tuhan yang turun atas kita, yang melindungi kita dengan peristiwa Paskah ini. Saya tidak panjang-panjangkan lagi, mari kita bangkit berdiri dan kita akan naikkan pujian dan mengakhiri semua ini. Sekali lagi kita nyanyikan lagu tadi bersama-sama tentang wabah corona ini. bencana yang melanda. Begitu banyak yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah
kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami segera akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas jaminan perlindungan-Mu buat kami semua. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan, kuduskanlah kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Ampunlah segala dosa salah kami, segala pelanggaran kami, segala perbuatan kami, baik itu kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Tuhan, kuduskanlah dengan kuasa darah-Mu yang mampu menguduskan dosa. Yang orang yang tercemar oleh dosa sehingga semerah kidimisi sekalipun menjadi putih seperti salju. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus oleh kuasa darah-Mu ampunilah kami, kuduskanlah kami. Haleluya, amin. Ya. Mari kita bisa akan persiapkan perjamuan kudus. Bagi yang di rumah yang gak ada roti dan anggur sesuai dengan pengarahan dari GBI, maka kita bisa ambil kue ataupun teh untuk menggantikannya ya. Jadi mari kita angkat roti kita ke atas. Dan saya akan dibacakan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti yang mengucap syukur atasnya dan dipecah-pecahkannya. Sambil berkata, inilah tubuhku yang serahkan karena kamu. Perbuatlah ini tiap kali kamu makannya jadi peringatan akan daku. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini ke atas. Sekali lagi bisa anggur, bisa juga teh buat yang di rumah silakan. Tapi dengan kita percaya bahwa ini adalah menggambarkan darah Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, Ku bersyukur Tuhan, ku Marilah kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat
yang luar biasa dari Allah Bapa di sorga, dan juga kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, dan biarlah itu semua menyertai kita mulai saat ini sampai akhir tahun ini, sampai Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan yang percaya, sama-sama katakan amin.